Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita bisa hadir pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Ananta Pindika Soputra. Saya ingin menyampaikan bahwa tujuan saya berada di sini adalah untuk menjadi perwakilan dari Menteri Bidang Perekonomian yang akan memaparkan tentang beberapa hal. Saya rasa ada banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh masyarakat Indonesia mengenai dampak dan manfaat positif apa yang kita dapatkan sebagai tuan rumah konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 yang diselenggarakan di Bali pada tanggal 15 sampai 16 November 2022. Nah, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susi Wijono Mugiarso selaku Sekretaris Gabungan Finance Track dan Sherpa Track Presidensi G20 Indonesia menuturkan bahwa Presidensi G20 Indonesia secara langsung telah membawa dampak positif pada perekonomian nasional. Salah satunya ditunjukkan dengan laju ekonomi nasional pada 2 kuartal terakhir yang tumbuh impresif dan peningkatan PDRB pada sejumlah kota tempat penyelenggaraan event tersebut. Nah, adapun beberapa manfaat yang telah saya rangkum yang kita dapatkan saat G20 diselenggarakan, yaitu yang pertama, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, gelaran G20 akan menciptakan kontribusi sebanyak 533 juta US dollar atau sekitar 7,4 triliun pada PDB Indonesia. Yang kedua, peningkatan konsumsi domestik hingga 1,7 triliun rupiah. Yang ketiga, dari sisi pariwisata, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno menyebut gelaran G20 akan berkontribusi terhadap proyeksi peningkatan wisatawan mancanegara hingga 1,8 juta sampai 3,6 juta dan juga 600.000 sampai 700.000 lapangan kerja baru, ditopang kinerja bagus sektor kuliner, fashion, dan kriya. Nah, lalu yang keempat, rangkaian kegiatan G20 di Indonesia akan melibatkan UMKM dan menyerap tenaga kerja sekitar 33.000 orang. Nah, yang kelima, menurut Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki, Presidensi G20 juga akan mendorong investasi pada UMKM dalam negeri. Mengingat saat ini 80% investor global berasal dari negara-negara G20. Nah, momentum menunjukkan keberhasilan reformasi struktural antara lain dengan Undang-Undang Cipta Kerja, lalu untuk meningkatkan kepercayaan investor global. Yang keenam, Indonesia akan berperan dalam mendesain kebijakan pemulihan ekonomi dunia. Bila perekonomian dunia membaik, maka kita akan merasakan dampak positifnya juga. Seperti salah satunya ekspor yang akan tumbuh tinggi. Seperti itu. Lalu yang ketujuh atau yang terakhir adalah pemulihan ekonomi dunia dan domestik juga akan meningkatkan ekonomi masyarakat. Peningkatan investasi dan kegiatan ekspor impor yang tumbuh besar. Lalu dampaknya penerimaan pajak tumbuh lebih dari 18%. Terus penerimaan bea cukai tumbuh lebih dari 24%. Dan penerimaan PNPB tumbuh lebih dari 23%. Sekian banyak event G20 itu berdampak langsung dan nyata pada ekonomi kita. Jadi, kalau kita simpulkan, hampir semua sektor
utamanya transportasi, akomodasi, makanan, dan minuman. Hampir semua sektor tersebut tumbuh luar biasa karena pengaruh event G20 ini. Tutur Sesmenko Susiwijono. Nah, saya harap atas apa yang saya sampaikan dapat menjawab pertanyaan masyarakat Indonesia yang mempertanyakan tentang dampak positif apa sih yang kita terima atau kita dapatkan sebagai tuan rumah KTT G20. Mohon lebihnya apabila ada kesalahan yang saya sampaikan dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.